Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Irhamdi Rahman, NPM G1C071048, Prodi Teknik Mesin, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sirkulasi air pada boiler. Sebelum kita membahas sirkulasi air pada boiler, pertama-tama kita akan membahas tentang boiler atau mesin uap. Boiler adalah seperangkat alat yang dioperasikan untuk menghasilkan uap dengan menggunakan air sebagai bahan baku. Uap dipergunakan untuk keperluan di luar mesin uap. Energi panas untuk proses pemesinan air diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara pada ruang pembakaran. Jadi mesin boiler adalah mesin uap. Mesin uap seperti mesin yang bertujuan untuk mengubah air menjadi uap, bentuk uap. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja boiler. Prinsip kerja boiler sebenarnya cukup sederhana, sama seperti pada saat kita sedang mendidihkan air. Mendidihkan air menggunakan panci. Proses pendidihan air tersebut akan selalu diiringi proses perpindahan panas yang melibatkan bahan bakar, udara, material wadah air, serta air itu sendiri. Proses perpindahan panas ini mencakup 3 jenis perpindahan panas yang sudah sangat kita kenal, yakni proses perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan yang terakhir adalah secara radiasi. Nah, proses prinsip kerja mesin boiler adalah pertama-tama air disimpan di steam drum, lalu habis itu dialirkan menuju surge pump. Dari surge pump, air tersebut menuju suatu ruangan pemanas yang dinding-dindingnya itu dikelilingi oleh pipa. Nah, dalam pipa-pipa itu dialirilah air. Jadi air tersebut di dalam pipa-pipa memasuki ruang pemanas, dipanaskan, lalu air berubah menjadi uap, dan perbedaan temperatur menyebabkan uap air kembali naik ke dalam steam drum dan berputar seperti itu. Itulah sirkulasi air pada boiler. Nah, jenis boiler berdasarkan sirkulasi airnya yaitu pertama ada boiler sirkulasi alami, yang kedua ada boiler sirkulasi paksa. Apa sih boiler sirkulasi paksa? Boiler sirkulasi paksa adalah boiler di mana pompa digunakan untuk mengalirkan air di dalam boiler. Ini berbeda dari boiler sirkulasi alami yang mengandalkan kerapatan arus untuk mengalirkan air di dalam boiler. Dalam beberapa boiler sirkulasi paksa, air disirkulasikan 20 kali laju penguapan. Nah, itu adalah sedikit bahasan dari boiler sirkulasi paksa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita masuk ke siklus air di boiler. Siklus air merupakan suatu mata rantai atau suatu rangkaian siklus fluida kerja. Boiler mendapat pasokan fluida kerja air dan menghasilkan uap untuk dialirkan ke turbin. Nah, jadi boiler itu memanaskan air hingga berubah menjadi uap, lalu uap itu dialirkan ke dalam turbin. Air sebagai fluida kerja diisikan ke boiler menggunakan pompa air pengisi dengan melalui economizer dan ditampung di dalam steam drum. Nah, economizer adalah alat yang merupakan pemanas air terakhir sebelum masuk ke dalam drum. Di dalam economizer, air menyerap panas gas buang yang keluar dari superheater
sebelum dibuang ke atmosfer melalui cerobong. Jadi uap panas yang keluar hasil pemanasan tadi, uap air yang panas yang dihasilkan dari hasil pemanasan di dalam economizer diserap dulu sebelum keluar di dalam economizer sebelum dibuang ke atmosfer melalui cerobong. Nah, peralatan yang dilalui di dalam siklus air adalah pertama drum boiler, kedua down comer, ketiga header bawah atau bottom header, dan riser. Siklus air di steam drum adalah air dari drum turun melalui pipa-pipa down comer ke header bawah atau bottom header. Dari header bawah, air didistribusikan ke pipa-pipa pemanas atau riser yang tersusun membentuk dinding ruang bakar boiler. Di dalam riser, air mengalami pemanasan dan naik ke drum kembali akibat perbedaan temperatur. Nah, selanjutnya, perpindahan panas dari api atau flue gas ke air di dalam pipa-pipa boiler terjadi perpindahan panas secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Akibat pemanasan selain temperatur naik hingga mendidih, juga terjadi sirkulasi air secara alami. Nah, sirkulasi air secara alami yaitu dari drum turun melalui down comer ke header bawah dan naik kembali ke drum melalui pipa-pipa riser. Adanya sirkulasi ini sangat diperlukan agar terjadi pendinginan terhadap pipa-pipa pemanas dan mempercepat proses perpindahan panas. Kecepatan sirkulasi akan berpengaruh terhadap produksi uap dan kenaikan tekanan serta temperaturnya. Jadi, baik buruknya produksi uap dan kenaikan tekanan serta temperaturnya sangat dipengaruhi oleh kecepatan sirkulasinya. Selain sirkulasi alami, juga dikenal sirkulasi paksa atau forced circulation. Untuk sirkulasi jenis ini digunakan sebuah pompa sirkulasi. Jadi, sirkulasi paksa adalah sirkulasi yang dibantu dengan sebuah pompa. Umumnya, pompa yang digunakan pada sirkulasi ini adalah mempunyai laju sirkulasi sekitar 1,7, yang artinya jumlah air yang disirkulasikan 1,7 kali kapasitas penguapan. Nah, ada beberapa keuntungan dari sistem sirkulasi paksa. Yang pertama adalah karena dia dibantu oleh pompa, jadi waktu start atau pemanasan lebih cepat. Yang kedua, mempunyai respon yang lebih baik dalam mempertahankan aliran air ke pipa-pipa pemanas pada saat start maupun beban penuh. Yang ketiga, mencegah kemungkinan terjadinya stagnasi pada sisi penguapan. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.